Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puja syukur kita, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga kita dan merahmati kita semua. Jemputlah rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kajian kita pada hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke-36, yaitu tentang bacaan-bacaan seorang muslim yang perlu menjadi wiridnya atau amalan yang selalu dirutinkan setiap hari, terutama 6 bacaan sebagaimana diwasiatkan oleh para ulama. Dan masing-masing bacaan itu memiliki banyak sekali manfaat dan kegunaannya masing-masing. Contoh misalnya, dalam kehidupan kita tidak lepas dari kesulitan. Saya pribadi misalnya dengan sesuatu lalu diharapkan bisa kembali lagi atau ditemukan kembali, maka bacaan yang saya baca adalah bacaan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini amalan yang sangat manjur. Kehilangan dompet, kehilangan uang, ya, atau kita menghadapi perkara yang sangat sulit, apa saja, kesulitan, kesedihan yang mendalam, maka adalah doa atau bacaan yang sangat memiliki kemanjuran yang luar biasa. Jadi, ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, kita tidak begitu panik. Selain dibuat jiwa lebih tenang, lebih pasrah, kemudian tidak panik, dan potensi untuk ditemukan kembali itu sangat besar dengan membaca bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah, kalaupun tidak ditemukan kembali, Allah ganti yang lebih baik dari apa yang telah hilang dari kita. Ya, coba saja dipraktekkan. Kalau ada yang kehilangan motor misalnya, jangan panik, jangan gelisah, langsung saja baca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu diulang-ulang, dibaca terus sambil ikhtiar mencari tahu, ya, bila perlu lapor ke polisi. Tapi jangan pernah tidak fokus kepada harapan kita kepada Allah,
sambil membaca bacaan ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, obat sedih, obat gelisah terbaik doa Nabi Yunus. Jadi kalau ada di antara kita sedih sekali karena kehilangan, panik, gelisah, gundah, yang membuat kita tidak tenang gitu, ya, bahkan banyak sekali persoalan misalnya yang membuat kita jadi stres, sedih, tidak karu-karuan hati ini. Maka kata Nabi alaihissalam, obatnya adalah bacaan Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita mulai dari awal saja. Perhatikan para jemaah sekalian, ada 6 bacaan yang jangan pernah diabaikan. Kalau keadaan begini, bacanya apa? Kalau keadaan begitu, bacanya apa? 6 ini harus melekat dalam hidup kita, menjadi bacaan yang menjadi wirid, bacaan yang dibaca secara spontan, secara otomatis. Yang pertama, jangan pernah lisan kita lepas dari salawat kepada Nabi SAW. Senantiasa kita bersalat pada Nabi SAW. Kenapa? Karena dia termasuk amalan yang sangat memberi manfaat bagi kita di akhirat. Kematian adalah perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Tapi kita semua akan mengalami kematian. Kalau kita hanya mengandalkan amal soleh kita tidak tahu apakah Allah Azza wa Jalla betul-betul masukkan kita dalam surga dan selamat dari neraka. Maka untuk bisa mendorong amal kebaikan kita yang minim-minim, kita sangat memerlukan syafaat Nabi SAW. Dan orang yang paling banyak mendapatkan syafaat Nabi SAW adalah orang yang selalu dan senantiasa bersalawat kepada Nabi SAW di dunia. Kita sadar bahwa kita tidak bisa terlalu mengandalkan amal kebaikan kita di dunia. Kita sangat membutuhkan syafaat Nabi SAW. Tentu semua itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita membaca salawat ketika kita menyebut Nabi Muhammad SAW atau mendengar nama beliau SAW. Basahi lisan kita dengan salawat, terutama di hari Jumat. Para ulama mengatakan di hari Jumat salawat menjadi amalan dengan memperbanyak bacaan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat pada Nabi alaihi salam. Karena salah satu amalan yang anjurkan untuk diperbanyak di hari Jumat adalah bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Sesungguhnya umatku yang berhak, yang paling berhak mendapatkan syafaatku adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Jadi bacaan pertama yang tidak boleh lepas dari lisan kita, yang menjadi wirid kita, menjadi bacaan otomatis kita setiap saat adalah salawat pada Nabi, khususnya ketika kita mendengar atau mengucapkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Khusus di hari Jumat, perbanyak bacaan salawat dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, lisan kita tidak boleh kering dari bacaan ini. Apa itu? Istighfar.
istighfar. Bacaan istighfar beraneka ragam, tetapi yang sering Nabi baca adalah Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Bacaan istighfar ini adalah bacaan yang sering Nabi baca, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalaupun kita hanya membaca astaghfirullah, tidak apa-apa. Jadi setiap saat ada waktu kosong, ada waktu senggang, ada waktu santai, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata' a'udzu bika a'udzu bika min syarri ma sana'at ab'u laka bi ni'matika 'alai ab'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Nah, seperti itu terus. Tetapi kalau ingin singkat bacaannya, astaghfirullah, atau ada tambahannya astaghfirullah tubu ilaih. Setiap detik, setiap kesempatan, ya, yang mana waktu itu kita kosong, di waktu itu kita santai, terus gerakan bibir kita mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Senantiasa membasahi lisan dengan istighfar adalah sunnah para nabi. Para nabi alaihimussalam senantiasa membasahi lisan mereka dengan istighfar. Contohnya adalah bacaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana yang sering dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebagaimana dikutip dalam surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Ya. Jadi ini juga termasuk lafaz istighfar. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Jadi bacaan yang kedua yang tidak boleh luput dari lisan kita adalah istighfar dengan bacaan yang berbeda-beda. Astaghfirullah atau astaghfirullah tubu ilaih atau Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim atau Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika, dan seterusnya. Jadi bacaan kedua ini tidak boleh luput dari lisan kita. Terlebih pada momen-momen berikut. Pertama, seusai sholat kita amalkan itu, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Jadi kalau kita ingin berdoa di waktu sahur yang merupakan waktu mustajab, pertama yang kita minta adalah ampunan kepada Allah, minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di akhir majelis lebih ditekankan istighfar di sana. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian seusai memakamkan mayit, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya bebas, perbanyak istighfar. Daripada ngomong yang tidak baik, daripada bicara yang tidak pantas,
Kalau lisan kita selalu basah dengan istighfar, insya Allah Allah jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik dan tidak pantas. Apa manfaat perbanyak istighfar? Dengarkan. Disebutkan oleh para ulama manfaat-manfaat istighfar. Yang pertama, menghapus dosa. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla akan berikan hujan. Kalaupun hujan tidak menyebabkan banjir, jadi Allah memberikan kita hujan yang sesuai dengan keperluan kita. Jadi kemarau tidak berkepanjangan. Allah akan berikan kita hujan. Yang kedua, mempermudah rezeki. Yang ketiga, mempermudah rezeki. Istighfar, beristighfar yang banyak, Allah Jalla wa'ala akan mempermudahkan rezeki. Selain rezeki dimudahkan Allah, juga diberkahi Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagi yang masih syarat jodohnya, keturunannya, perbanyak istighfar. Yang belum punya keturunan, yang belum mendapatkan jodoh, minta kepada Allah, ambil sebab dengan memperbanyak istighfar. Selain ikhtiar mencari jodoh, ikhtiar untuk memiliki keturunan, perbanyak istighfar. Istighfar adalah salah satu sebab terbaik mendapatkan jodoh dan meraih keturunan. Lihat surat Nuh. Bagaimana Allah jadikan istighfar sebagai sebab memiliki keturunan. Bagaimana Allah jadikan sebab istighfar dimudahkannya rezeki. Allah katakan wa yumditkum bi amwal. Allah limpahkan harta, kata Allah. Selain Allah berikan kita air yang berlimpah melalui hujan dan lain sebagainya, Allah juga mudahkan rezeki kita. Allah limpahkan harta. Kemudian wabanin, Allah berikan kita keturunan. Wa ja'alakum jannat, berkat istighfar lingkungan kita menjadi kondusif, alami, asri. Kalau kita mendapati daerah kita kok banyak pohon tapi panas, karena kurang istighfar. Luar biasa, sampai membuat tempat tinggal kita menjadi sejuk, asri, adem. Itu salah sebabnya adalah istighfar. Wa yumditkum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannat. Jadi tempat kita menjadi adem, tenang, asri. Wa ja'al lakum anhara, air pun berlimpah. Tidak menjadi masalah air itu. Kemudian apalagi perbanyak istighfar? Ya, menyuburkan tanam-tanaman, berlimpahnya air. Seperti tadi disebutkan dalam Al-Quran surat Nuh ayat 11 sampai 11 dan 12. Kemudian menyehatkan dan menguatkan fisik. Perbanyak istighfar. Bagi yang jiwanya lemah, bagi yang fisiknya lemah, istighfar. Astagfirullah. Jadi jiwa tidak mudah putus asa, jiwa tidak mudah menyerah, dan fisik pun kuat. Masih banyak sekali orang, anak-anak muda masih muda tapi sudah tidak kuat jalan kaki, sudah tidak kuat lari. Bismillah, istighfar yang banyak, Allah kuatkan fisik kita untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi bertambah umur kita, berkurang kekuatan kita, maka imbangi kelemahan fisik kita dan istighfar. Insya Allah Allah akan berikan kekuatan. Terutama istighfar bagi wanita. Salah satu faedah besar istighfar, mengatasi kelemahan dan kekurangan wanita. Wanita itu makhluk yang lemah, tapi kelemahannya, di antara solusinya adalah memperbanyak istighfar. Jadi tidak mudah baper, tidak menjadi orang yang sangat sensitif, ya, menjadi orang yang judes, menjadi orang yang kadang-kadang
karena masalah kecil jadi pengen teriak-teriak sendiri. Banyak sekali kekurangan-kekurangan pada jiwa wanita. Insya Allah kekurangan dan kelemahan pada jiwa wanita akan diatasi dengan izin Allah melalui istighfar. Tidak menjamin wanita yang sudah ngaji akan baik jiwanya, tidak menjamin itu. Banyak kok wanita-wanita yang sudah mengaji, sudah menimba ilmu agama, tetapi masih jauh akhlaknya dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Pengajian teori beda dengan praktek. Apa yang membuat teori dan prakteknya terpisah jauh? Karena wanita kurang istighfar kepada Allah. Berikutnya, mensucikan hati, lebih terhindar dari segala penyakit hati. Siapa tahu di antara kita ada yang masih punya sifat sombong, sifat dengki, sifat bangga diri, selalu berburuk sangka kepada manusia. Semua tidak luput. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, la yaslam ahadu min hasad, tidak ada seorang pun selamat dari sifat dengki. Walaupun itu ulama, tidak ada seorang pun selamat dari sifat dengki. Wal karimu yukhfi wal laimu yubdi. Hanya saja orang yang mulia menyembunyikan sifat dengkinya, berusaha untuk disembunyikan sifat itu. Dan orang yang tercela justru dia menampakkan sifat kedengkiannya, hasadnya, kedengkiannya terang-terangan dia tampakkan. Tapi insya Allah dengan izin Allah melalui istighfar, dengki itu terkikis sedikit demi sedikit. Sombong pun akan hilang pelan-pelan. Kita harus sadar bahwa kita masih banyak kekurangan, masih banyak penyakit-penyakit hati yang hinggap dalam hati kita. Atasi semua penyakit hati dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian subhanallah, ternyata istighfar itu salah satu obat sedih dan galau yang paling manjur. Jadi kalau kita sedang sedih oleh sebab tertentu, kita sedang galau, jangan hanya diam atau apalagi melamun, menggerutu. Kalau kita sedih, kalau kita sedang galau, perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus istighfar. Mengatasi kesulitan, mendatangkan rezeki yang tidak terduga, menyelamatkan manusia dari azab dunia. Kita sekarang istighfar terus. Siapa tahu istighfar kita menjadi penyelamat, menjadi sebab Allah menyelamatkan kita. Ya, suatu saat nanti gak tahu naik mobil, tiba-tiba mobil bannya pecah. Teori mengatakan mobil kalau bannya pecah jangan direm, karena menyebabkan akan terguling mobil. Biarkan, ya, maka diremnya pakai gigi, pelan-pelan, ganti gigi. Karena kalau ban itu pecah lalu kita rem, itu kemudian guling. Tapi subhanallah, pernah kejadian ban pecah tapi tidak terguling padahal direm pelan-pelan. Itu disebabkan istighfar yang sebelumnya. Segala bentuk malapetaka, kecelakaan, apapun, insya Allah Allah akan selamatkan kita. Allah akan selamatkan kita, ya. Dengan apa? Dengan kita sebelum itu sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali manfaat istighfar itu para jemaah sekalian yang berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita pernah bawa mobil sampai ngantuk, sampai pandangan itu kosong. Tapi subhanallah mobil kita tidak nabrak. Pada depan kita ada tronton, depan kita ada truk, ada kontainer. Tapi subhanallah itu mobil terjaga. Tiba-tiba karena kita udah gak kuat, kemudian kita minggir. Padahal
Banyak sekali orang itu kecelakaan karena ngantuk. Apa yang menyelamatkan kita? Bisa jadi itu karena istighfar kita kepada Allah selama ini. Kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau motor ditabrak, motornya remuk, kita aman. Selamat, kita terhindar. Motor kita hancur dilindas oleh truk barang misalnya. Kok bisa hancur motornya tapi orangnya selamat? Berkat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bacaan yang kedua. Yang pertama salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua istighfar. Yang ketiga apa? Perbanyak bacaan ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Apa manfaat doa ini, bacaan ini? Manfaatnya kata Imam Munawi rahimahullah, akan membuat kita tidak bergantung pada orang lain. Tidak bergantung pada orang. Tidak terlalu berharap kepada orang lain. Bacaan ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rutinkanlah bacaan ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Misalnya kita punya pembantu, sangat mengandalkan pembantu. Bagaimana caranya kita tidak terlalu mengandalkan pembantu di rumah kita? Baca doa ya dzal jalali wal ikram. Selama ini kita banyak dibantu oleh anak-anak kita untuk urusan rumah tangga, urusan rumah. Ternyata dengan baca ini kita bisa tidak terlalu mengandalkan orang-orang yang ada di rumah. Siapa yang sangat dan selalu mengandalkan makhluk, siapa yang senantiasa bergantung kepada makhluk, perbanyak doa ini, perbanyak bacaan ini ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Siapa yang lemah misalnya, seorang bekerja di pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan yang haram, tapi dia berpikir kalau dia keluar anak istrinya makan apa? Misalnya dia kerja di bank, dia kerja di pajak misalnya, dia kerja di perusahaan asuransi, dia bingung mau keluar, bagaimana anak istrinya nanti? Selama dia masih kerja di situ dan ingin memantapkan diri untuk keluar, dan dia berharap agar ada alternatif atau solusi atau dapat pekerjaan di tempat yang lain, perbanyak bacaan ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Sehingga kekhawatiran kita yang berlebih, ketergantungan kita kepada makhluk, meskipun pekerjaan yang sedang kita geluti ada pekerjaan yang haram, maka kita akan memiliki kemantapan hati. Allah berikan kemantapan hati untuk meninggalkan pekerjaan itu. Suatu ketika para jamaah, ada seorang datang kepada saya, dia bekerja di sebuah bank, gajinya sudah lumayan, tapi hatinya tiap hari menangis. Tiap hari menangis dia. Dia bertanya, Ustaz, apa solusinya? Saya bingung. Kalau saya keluar, saya bingung, belum ada gantinya. Sekaligus kalau saya keluar, saya harus ganti biaya pendidikan selama ini. Saya bilang, tawakal pada Allah, bismillah, cari. Tidak harus kerja, mungkin kamu usaha mulai dari sekarang. Terus perbanyak baca ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Ternyata dia baca itu terus diamalin. 2 bulan berikutnya ketemu lagi, alhamdulillah Ustaz, saya sudah keluar, saya ganti. Saya harus bayar uang ganti sebesar 70 juta waktu itu. Dia bayar, ya, rezeki dari mana? Alhamdulillah dia punya simpanan juga, atau dari mana saya nggak tahu. Kemudian dia usaha catering. Allah beri dia usaha catering. Ya dzal jalali wal ikram. Ya, jadi ini bacaan sangat manjur untuk mengatasi ketergantungan kita kepada makhluk. Kemudian apalagi bacaan yang keempat, jangan pernah lisan kita terluput dari bacaan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ini juga obat galau, obat gundah,
obat sedih. Selain la ilaha illa anta subhanaka wa zalimin, tambah lagi la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita melihat ada tetangga kita lebih sukses, sembuat kita sedih, ya Allah. Dia udah punya rumah, saya masih ngontrak, ya Allah. Anak saya banyak, sekolah betapa mahal. Jangan sedih. Karena faktor ekonomi kadang-kadang membuat kita sedih. Tapi baca la haula wala quwwata illa billah akan membuat kita semakin yakin, tenang. Setiap orang punya rezeki masing-masing. Selama kita sudah berikhtiar. Tapi kadang-kadang lemahnya kita ini tidak beralasan. Jatuhnya jadi sudahlah. Saya sudah ikhtiar, udah pasrah, jadi nggak semangat hidup, tidak bergairah, bahaya. Anak banyak, semangat harus terus kita jaga dan kita tingkatkan. Walaupun kita sudah ikhtiar, tapi belum juga ada perubahan yang signifikan. Usaha ini, usaha itu, hasilnya kecil, sementara biaya hidup terus bertambah, semakin besar untuk mengimbangi antara pengeluaran dengan pemasukan yang jauh, yang jomplang. Maka bagaimana kita tidak sedih, bagaimana kita tidak terpuruk jiwa kita, ya, menjadi putus asa. Dorong jiwa kita dengan bacaan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Saya punya kasus para jamaah. Ada orang tua miskinnya menular ke anak. Jadi ada miskin karena takdir, ada miskin keturunan namanya. Mungkin ini banyak yang bingung, nggak apa-apa sekalian, saya pengen kalian bingung. Apa? Anak-anak di sekolah kami, kata kepala sekolah lapor ke saya, Ustaz, anaknya itu karena saking mendapatkan warisan keturunan warisan kemiskinan, sampai ketika teman-temannya disuruh menulis cita-cita, kamu mau jadi apa? Dokter, mau jadi apa? Mau jadi mau jadi insinyur, mau apa? Anaknya semua cita-cita, minder dia, karena dia tahu bapaknya nggak mungkin bisa menyekolahkan. Dia tahu apa ya, kemiskinan yang membuat anak-anaknya tidak percaya diri, minder. Memang kalau orang miskin harus minder gitu? Gak betul itu. Banyak orang miskin yang minder. Banyak. Alhamdulillah anak-anak pinter. Allah mudahkan bisa mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah. Biarkan yang miskin itu bapaknya, tapi anaknya kalau dia pinter, gak perlu minder. Percaya diri. Justru dengan dia percaya diri, dia berprestasi di sekolahnya, secara akademik dia bagus nilai-nilainya, siapa tahu ada orang yang mau membiayai dia, ada pihak yang mau memberikan beasiswa. Tapi kalau sudah miskin minder, orang bantu juga nggak semangat. Orang tua yang miskin agar tidak menularkan kemiskinannya ke anak-anaknya, tolong perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Jadi jiwa anak-anak kita kuat, tidak minder. Sedih saya kalau melihat ada anak miskin minder. Memangnya kalian dua miskin, saya juga miskin. Banyak anak-anak miskin kok, dan berprestasi pinter-pinter. Tapi karena faktor orang tuanya yang kurang doa, kurang baca la haula wala quwata illa billah, pengaruh ke anak-anak. Nggak boleh begitu. Atau cuma dia dapat yang di sekolahnya anak itu yang dapat beasiswa, tapi teman-temannya orang-orang kaya semua, dia minder. Belum tentu yang sekarang ini kaya dia sukses di masa depan. Ya ikhwatal iman, ya ikhwata al-ibratu bil khawatim. Kalau mau lihat kita bukan sekarang, nanti. Sekarang dia anak orang kaya, besok bisa jadi anak orang bangkrut. Sekarang kita anak orang miskin, bisa jadi besok kita jadi orang yang sukses. Itulah roda kehidupan. Gak selalu orang di atas, kadang di bawah, kadang di atas. Lihat jangan sekarang, lihat nanti. Bagi orang-orang yang hidupnya susah, miskin, melarat, jangan minder. Punya prinsip, kalau dia bisa kenapa kita tidak bisa? Saling prinsip, baca-baca nih la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Terus berbanyak la haula wala quwata illa billah. Termasuk apa? Minder ketika kita
kita dites di sekolah yang gratis. Kalau mau tes, baca la haula wala quwata billah, la Allahumma la sahila ma ja'altu sahala wa anta tu'azzidu syai'a sahala, agar dimudahkan. Kasihan. Ada anak berkesempatan, anak orang miskin berkesempatan ingin mendapatkan beasiswa di sekolah yang gratis, tetapi gagal tes gara-gara minder. Sehingga ketika interview dia tidak bisa menjawab dengan cakap dengan baik karena minder, gagal dia. Kenapa? Minder, grogi. Baca la haula wala quwata illa billah. Baca la haula wala quwata billah. Bismillah tawakkaltu 'ala la haula wala quwata illa billah. Tawakal pada Allah azza wa jalla. Kemudian yang kelima, la ilaha illa anta subhanaka min dzalimin. Kejadian kemarin saya bersama keluarga, kemudian anak saya ketika di tempat wisata itu, kita keluar dan kita meninggalkan tempat wisata, dia baru bilang ke saya bahwa dompetnya hilang. Sementara uangnya nggak seberapa, tapi surat-suratnya. Saya bilang, kamu tenang, Abi selalu mengamalkan kalau kehilangan sesuatu langsung baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta. Udah tenang, nanti sore kita datang lagi ke tempatnya, nanti kita lakukan penyisiran. Udah bismillah, nggak apa-apa hilang duitnya, hilang duit bisa dicari. Kalau sudah dokumen susah ngurusnya, repot. Perbanyak, jangan panik, jangan aduh gimana, tenang, baca la ilaha illa anta subhanaka min dzalimin, la ilaha illa anta. Terus akhirnya sore kita melakukan penyisiran, kita lapor ke bagian kreasi, kata apa bagian kepala security-nya. Oke Pak, baik Pak, Bapak kami temenin Pak, dikawal aja Pak, saya cari sendiri. Alhamdulillah kita cari tempat pertama yang kita duga nggak ketemu, di tempat yang kedua ya saya tunggu di bawah, saya naik ke atas sama security-nya, lalu petugasnya bilang, Kak sini Kak, tadi saya menemukan dompet pada saat turun dari kereta, kata dia, terus saya amankan, ini bukan dompetnya. Lalu dibuka, alhamdulillah bukan hanya dokumennya, bahkan duitnya pun utuh. Pelajaran buat kamu, saya bilang Kak, kalau lagi kehilangan sesuatu jangan panik, pasrah kepada Allah, tapi jangan lupa baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta, baca. Kalaupun kita kehilangan sedang safar, kan kita butuh duit, nggak ada ATM, baca la ilaha. Ada saja orang yang bantu, ada saja orang yang bantu. Saya para jamaah pernah tinggal di Riyadh selama 15 hari, setengah bulan lebih, nggak ada duit, tapi saya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ternyata ada aja syekh yang ngasih duit ke saya sekian real, ada lagi ngasih duit sampai subhanallah saya pulang bisa beli laptop saya, padahal nggak punya uang. Subhanallah, ini manjur banget, obat sedih, obat galau. Wahai para wanita yang sering galau, baca doa ini supaya suami nggak bingung, kenapa lagi nih pulang-pulang muka ditekuk, galau. Hayo yang suka galau, yang sering sedih, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Berantem dalam rumah tangga biasa, tapi jangan sampai berantem membuat dia tidak maksimal melayani suami, ya. Maka baca ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Syekh Utsaimin berkata, orang yang suka mengikuti hawa nafsu bisa dipastikan sedikit banyak dia telah menjadikan orang sebagai Tuhan yang selain Allah, sehingga terjerumus kepada syirik, sehingga tidak langsung secara tidak langsung yang menghalangi istighfar. Namun adapun orang bertauhid beristighfar kepada Allah, ia pasti dengan dia akan terlindung segala keburukan. Coba perhatikan doa di Nun. Jadi selain obat kegelisahan, obat kegundahan, obat kesedihan, obat ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, membuat kita tetap tenang dan tidak panik, la ilaha illa anta juga akan membuat kita ditolong oleh Allah, tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, lebih cenderung kepada tauhid, lebih cenderung kepada ikhlas, lebih cenderung kepada sunnah. Jadi kalaupun kita futur, ya futur nih, sedang down, turun semangat kita beribadah,
maka kita tidak sampai bermaksiat kepada Allah. Karena banyak wanita ketika futur dia melakukan maksiat, kepada Allah Jalla wa'ala. Ada beberapa ibu-ibu lapor, Ustaz, itu ibu fulan, kenapa? Futur, Ustaz, kenapa? Coba lihat badannya menor. Astagfirullah. Sebenarnya tahu itu yang futur, saya akan ngomong langsung. Ibu kasih tahu, kalau ada wanita futur sampai agar tidak sampai berbuat haram, banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalaupun kita sedang turun semangat ibadah kita sedang futur, maka kita tetap melakukan perkara mubah, tidak sampai kepada maksiat kepada Allah. Terakhir, bacaan yang tidak boleh terluput dari hidup kita sehari-hari. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis riwayat Abu Hurairah berkata, "Ya naqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar habbu ilayya mimma tala'at alaihi syams." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai daripada amalan apapun sepanjang hari, sepanjang matahari terbit. Jadi kalau kita ada waktu kosong, waktu senggang, waktu santai, ya, maka amalan terbaik di saat itu sepanjang matahari terbit, kata Nabi, adalah membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perhatikan berjamaah, 6 amalan itu kalau kita selalu jadikan mirip salat Nabi alaihissalam, istighfar, baca ya dzal jalali wal ikram, la hawla wala quwwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perhatikan apa manfaat semua itu, ya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, kalau bacaan itu diulang-ulang, ya, bacaan itu diulang-ulang, maka hati akan semakin cinta Allah, hati akan semakin cinta, dan hati ini tidak terbelenggu oleh cinta kepada dunia. Kemudian doa kita lebih dekat ijabah oleh Allah. Kalau kesah kita kepada Allah, ya Allah akan lebih didengar oleh Allah, karena sebelumnya kita sudah memberikan kata pengantar dengan amal-amalan yang tadi disebut, ya. Jadi setiap kita doa, Allah ijabah. Kalau kita ngeluh, ya Allah, hidup saya susah, ya Allah, ya Allah, anak saya belum mendapatkan jodoh, ya Allah, ya Allah, lebih didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun kita kerasukan, tinggal kita baca ayat kursi, itu langsung keluar jinnya, tidak perlu mengundang orang yang meruqyah. Wallahi ini tameng terbaik 6 amalan, 6 bacaan ini. Jadi kalau ada orang yang kerasukan, tidak perlu diruqyah, suruh dia bertimkan 6 amalan ini, 6 bacaan ini. Lalu setelah itu dia baca ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat yang paling ditakuti oleh iblis dan syaitan, dan itu dinyatakan oleh iblis sendiri kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa radhu'an radhiyallahu anhu wa ardhah, ya. Jadi inilah manfaat besar dari 6 bacaan. Apa saja? Ulang lagi. Apa? Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istighfar kepada Allah, astaghfirullah, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian ya dzal jalali wal ikram. Supaya salah satu manfaat besarnya apa ya? Agar kita tidak bergantung kepada orang lain, kepada suami. Siapa tahu qadarullah. Saya sedih kadang-kadang, ada di daerah Jakarta Barat sana, seorang wanita punya anak, seorang ibu punya anak 4 tahun, suaminya jualan dia nemenin istrinya, anak-anaknya juga kadang-kadang ikut kalau liburan, meninggal. Kasihan dia, suaminya tulang punggung, benar-benar terpuruk istrinya. Saya doa supaya tidak bergantung kepada suami, walaupun dia tidak punya penghasilan.
supaya tidak terpuruk kehilangan betul sosok suami yang menjadi tulang punggung. Sebelum itu tolong wanita baca ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Insyaallah sedih sesaat kemudian dia bangkit lagi, bangkit. Sampai saya dengar dia sedih, kasihan anak-anak kecil suaminya meninggal karena serangan jantung tiba-tiba. Ya kayak gini-gini dong, diantisipasi. Karena manusia itu bukan fisiknya tapi jiwanya, apalagi wanita, rapuh jiwanya, dikuatkan dengan amalan, dengan zikir. Ya, itu penting sekali. Ya, bagi yang masih punya anak kecil, lalu sudah jadi janda, ditinggal suami, anak-anak yang tinggal sosok seorang ayah, ayolah sebelum itu tolong baca ya dzal jalali wal ikram. Kemudian apa lagi? La haula wala quwata illa billah. Supaya kepribadian kita kuat. Ya, kepribadian kita supaya lebih kuat, tidak mudah sedih, tidak berat kesedihan. Kemudian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini merupakan salah satu bekal terbaik akhirat kita, bekal terbaik kematian kita. Itulah para jemaah sekalian pembahasan kita dari bab ke-36, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mungkin di antara jemaah ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.